Maka yang Iya. kita lakukan apa? Yang kita lakukan segera melakukan reanalisa, manfaatkan peluang yang ada. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Yang terpenting satu, sudah bisa mengira-ngira, sudah bisa membatasi kerugian kita itu di angka berapa. Kemudian nanti kalau bergerak turun, kita bisa manfaatkan seperti apa. Oke, selamat siang Pak Hermansyah. Mohon maaf ada sedikit keterlambatan. Mudah-mudahan tidak mengganggu proses pembelajaran selanjutnya. Ya, ada banyak hal yang mungkin menjadi bahan kajian kita, bahan pertimbangan untuk kita selalu sampaikan, untuk selalu kita ingatkan terkait dengan satu, manajemen risiko, yang kedua adalah analisa. Ya, manajemen risiko sudah kita sering sampaikan, di posisi berapa, di angka berapa harus disiapkan, sehingga kita betul-betul tidak salah di dalam menerapkan dan mengelola dana kita. Saya coba untuk masuk di ini, saya akan masuk di chat dulu. Saya akan masuk di chat dulu. Perhatikan yang perhatikan di time frame yang besar ini, di time frame di D1. Tadi pagi sempat saya analisakan, di sana ada level psikologi, di daily di sana ada level psikologi. Ini sebagai area untuk kehati-hatian, sebagai area kehati-hatian kita. Kemudian setelah di level ini tidak di breakout, maka dilihat apakah nanti kuat lagi, naik lagi, atau bahkan ditolak lagi. Nah, yang menjadi perhatian nanti di area level ini lagi, 1793, sekian ini. Tadi pagi sempat turun sebentar, tetapi ternyata banyak ditolak oleh buyer. Namun demikian bukan berarti ini akan mendominasi terus, nanti akan diuji lagi di sini. Kalau nanti lebih kuat, jauh lebih kuat dari high-nya di di ujungnya di 1795, maka di situ bisa menjadi pertanda buyer memang betul-betul sudah kuat kembali untuk nanti selanjutnya mengikuti tren utama atau tren yang terdekatnya dulu. Sementara di time frame kecil, ya sebenarnya di time frame kecil sudah kelihatan naik turunnya. Kalau ada koreksi yang awalnya kita buat seperti ini adalah area koreksi, di tengahnya adalah area koreksi. Kemudian ketika area koreksi ini di breakout, ketika area koreksinya di breakout, maka fokus kita, mindset kita rubah dari awalnya tadi mau turun menjadi naik, sementara mengikuti dari breakoutnya. Nah, peluangnya bagaimana? Breakout itu peluangnya bisa langsung entry, bisa nunggu, biarkan dia turun sekuatnya baru naik. Kalau kita langsung masuk di sana, maka yang terjadi kita kena floating. Nah, kena floating ini sudah kita sampaikan berulang-ulang bahwa manajemen risiko kita 400 hingga 500. 400 hingga 500. Sehingga jangan berpikir ketika ke entry buy langsung naik, tidak bisa begitu. Pasar itu tidak ada yang mutlak, tidak bisa serta-merta, tidak bisa serta-merta begitu entry langsung bisa profit. Ada kalanya masih kena floating. Kemudian ketika dia breakout sudah mulai naik lagi, artinya di atas tidak ada penolakan, di bawah ada penolakan. Artinya nih yang di bawah ini sempat turun kemudian ditolak oleh buyer. Kemudian di atas tidak ada penolakan seller, artinya masih kuat naik. Kemudian kita lihat sebelah kiri, adakah yang membatasi? Ternyata tidak ada. Adanya di sini. Nih kita lihat di sini ada penolakan. Nah, di sini ada penolakan, di sini ada penolakan. Maka targetnya kalau ini breakout, ini masih kuat, potensi masih ada. Artinya masih ada peluang hingga di area psikologi. Kalau kita entry buy di sini, di candle ini entry buy, maka jangan terlalu jauh dari level psikologinya. Ya, asal kita sudah profit, kita bisa amankan dulu. Kalau sudah buy, maka tarik 400 hingga 500 untuk level
untuk resiko kita. Nah, mungkin di sekitaran ini. Langsung kita batasi dengan stop loss di sana. Kita batasi dengan stop loss di sini. Kalau ternyata nanti pasarnya tidak naik dan terus turun, apa yang kita lakukan seperti yang kita sudah sampaikan berulang kali, dibaca selalu candle yang terbentuk. Apa yang diinformasikan di sana? Ya meskipun awalnya ini naik dulu. Ini naik, kalau 100 sudah dapat masih 116 ya. Kalau target 100 persis ya mungkin kurang. Yang pasti kalau kita masuk sudah bisa dipastikan profit. Berikutnya ketika ini ternyata kita tidak mau mengambil profit, kembali turun, jangan terbiasa dengan kita langsung di cut loss. Diukur dulu berapa, minusnya berapa. Kemudian dilihat pergerakannya bagaimana. Kalau sudah nanti jelas arahnya baru kita masuk lagi. Kalau belum jelas kita amati. Contoh misalkan terbentuk yang merah ini. Apa yang bisa dibaca dari merah seperti ini? Satu, dia ada kelanjutan buyer di sana, masih naik di sana. Yang kedua, ditolak oleh seller dan bahkan berganti warna. Maka patut diwaspadai, ini berpotensi akan adanya reversal atau pembalikan. Pembalikan bukan berarti langsung kuat turun, karena pembalikan masih harus diuji dengan area koreksi. Yang hijau ini kita tarik ke atas, maka ini menjadi wilayah koreksi. Nah, di sini di wilayah ini adalah wilayah koreksi. Sehingga kalau masih turun di antara itu jangan terlalu panik lagi. Biasakan jangan terlalu panik, dilihat. Kalau sudah merah ambil posisi buy, ternyata turun, kemudian kita tunggu, biarkan. Kalau sudah merah berarti pertanda mau turun. Manfaatkan posisi seperti itu untuk entry sell nanti. Bagaimana caranya? Kita lihat, kita perhatikan candlenya. Ketika tebel kita bisa masuk posisi buy di ujungnya, ketika tebel tidak ada penolakan. Ya, di contoh yang sudah kita sampaikan, di contoh video untuk recovery sudah banyak kita sampaikan bagaimana kita mengambil posisi koreksi ketika running tebel, kemudian kita masuk dengan cepat. Ketika sudah naik, sudah profit, kita close dengan cepat. Begitu masuk di atas lagi, kita masuk lagi di atas ini, sell. Ini tidak melawan arah pasarnya, arah pasar yang sedang jalan. Yang kedua, kita mendapatkan harga lebih tinggi. Sehingga paling tidak ketika ini mau naik lagi, masih ada peluang koreksinya, koreksi turun, setidaknya 160-an dapat. Sehingga naik turun bisa kita manfaatkan. Kalau nanti sudah naik breakout lagi, breakout di mana? Ya melebihi di sini karena ada merah di situ. Kalau sudah breakout di sana, artinya merah sudah dimakan habis oleh buyer. Maka fokus adalah buy kita. Fokus kita adalah buy kembali. Ya, boleh kita mengambil koreksi, boleh kita mengambil ganti candle. Semuanya bisa kita manfaatkan. Bukan berarti kalau nanti breakout buy langsung naik. Bisa saja nanti koreksi. Maka selalu siapkan namanya manajemen risiko. Karena tidak ada yang tahu pasti bergerak langsung naik atau singgah dulu sebentar ke bawah, habis itu naik lagi. Tapi kalau dari pola yang terbentuk ini, dari naik kemudian turun lagi kembali naik, maka nanti akan kembali naik lagi dan nanti diuji lagi di ujung sana di level psikologi yang atas. Kalau nanti di breakout lagi, maka akan makin kuat naiknya. Kalau ada tren kecenderungan sudah mengarah ke satu arah, kemudian ada koreksi kecil, kemudian dikembalikan lagi, hati-hati di situ, bisa berpotensi jauh lebih kuat naiknya. Oke, ini adalah sekilas dari yang kita review hari ini dan peluang serta bagaimana memanfaatkan potensi yang ada. Mungkin ada pertanyaan dulu nanti biar ada komunikasi. Iya, saya mau tanya yang pas Bapak bilang di candle merah yang kedua itu ya Pak. Kan ada Bapak bilang buy itu dengan posisinya dia mentok tuh merahnya full. Full, kita ambil buy koreksi, ya Pak. Tidak ada penolakan ya, pokoknya kotak itu loh Bu ya. Iya. Iya. Itu kalau misalnya pas kondisinya ini kan udah candle, tapi kan yang tadi Bapak bilang itu
dalam kondisi barnya full, tidak ada Full, utuh, penolakan. tidak ada penolakan. Itu bukannya nanti saya takutnya dia malah makin turun, makin panjang barnya, Pak. Iya, Kalau kayak gitu saya makin nggak berani, bingung saya. maka harus melihat kondisi. Satu, waktunya, yang kedua tekanannya. Kalau yang kita jadikan trigger hanya nanti tebal kemudian kita ambil posisi buy, itu keliru karena sempit sekali ruang geraknya, ruang lingkup kita. Yang saya maksud buy itu, satu, perhatikan tekanan ke bawahnya. Dia bergerak dengan cepat sekali, cepat tebal, itu akan kembali koreksi dengan cepat, pasti koreksi dengan cepat. Ya, meskipun tidak 100%, nanti selalu ada peluang lagi, misalkan turun lagi. Nah, turunnya nanti biar aja dulu seberapa. Kalau turunnya sudah cukup banyak, maka kita pun bisa mengambil peluang di sana. Kalau masih tebel, kita bisa mengambil peluang lagi seperti ini, kita bisa entry buy kembali. Yang terpenting jaraknya tidak terlalu jauh dari yang pertama, bukan terlalu jauh. Kalau sudah terlalu jauh tidak bisa. Berapa jaraknya? Jarak normal yang selalu kita rekomendasikan 400 hingga 500. Itu jarak yang ideal, bukan nanti sudah sampai di bawah baru kita masuk lagi. Termasuk juga cara mengunci, misalkan ini buy di sini, sell-nya di sini, ini kejauhan. Jarak itu buat standar 400 hingga 500. Ya. Jangan terlalu jauh, biar nanti cepat selesai. Maka belajar untuk mengamati satu pergerakan, tekanan, kemudian yang kedua waktunya. Waktu itu lihat di jam sistemnya, jam sistem yang ada di HP, yang ada di laptop, ada semuanya. Tinggal kita. Itu menit keberapa Pak kalau misalnya kita tidak bisa untuk dimeniti, konfirmasi amannya? Tidak bisa dimeniti, yang penting bukan 5 menit pertama. Bukan 5 menit pertama. Bukan 5 pertama. Sudah di atas itu semuanya bisa kita manfaatkan. Tergantung bagaimana ini detak-detaknya, bagaimana kecepatannya. Nah, sekarang kita bandingkan, ya. Sekarang kita monitor, kita amati yang sedang running sekarang. Contoh misalkan. Nah, pergerakan seperti ini adalah pergerakan yang cukup santai, yang ini cukup sulit untuk kita melakukan recovery model seperti ini. Jadi recovery itu atau menyelamatkan itu tidak berarti langsung begitu salah kita sell kemudian langsung pasang buy atau sebaliknya. Tapi melihat kondisi pergerakan di sini. Kalau kita ingin cepat exit. Kalau seperti ini kan lama. Ya, lama begini harus juga kita pahami karakternya. Emas itu kalau berdiam lama begini, lama kemudian tidak turun lagi, seolah-olah diem harga itu, maka dia punya tekanan yang akan kuat nantinya. Ya, ketika diem tidak bergerak, tidak naik, tidak turun, tidak naik, tidak turun, hati-hati, yang seperti itu berpotensi akan kuat, selanjutnya akan kuat. Iya, saya sering temuin itu emasnya tidak bergerak, saya bingung kan. Ini mau naik atau mau turun? Oh, ternyata dia kayak lagi ngumpulin tenaga gitu kali ya Pak ya? Iya, menunggu, ibaratnya juga sama-sama menunggu, wait and see lah istilahnya, masih menunggu. Gitu. Tapi jangan dilawan. Kalau sudah ini sudah arah begini, satu saya tidak rekomendasikan. Kalau sudah arahnya cenderung, ini cenderung itu apa? Cenderung itu yang mendominasi terakhir dari pergerakan yang terdekat dari running itu kemana? Yang mendominasi adalah warna hijau. Lah kan ada merah-merah. Merah ini tidak berlaku ketika sudah dimakan habis. Ada merah sedikit dimakan ke atas, habis, selesai. Kemudian ada lagi merah ini, kalau merah ada koreksi kemudian dimakan habis lagi, nanti selesai. Merah sudah diabaikan. Jadi full murni nanti jadi hijau. Kalau kita gabung, misalkan nanti yang hijau terakhir seperti itu, maka yang ada seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan warna hijau yang tebal. Merah sudah diabaikan karena sudah dimakan habis oleh yang terakhir. Termasuk ini hijau, kemudian kita bandingkan dengan candle kombinasi yang sebelumnya. Karena ini mulai bergerak naik, ya jangan lupa di sebelah kiri masih ada panjang merah. Nah, kalau kita kumpulkan begini, kemampuan sellernya begini. Ini kekuatannya kalau kita gabung begini. Nah, sehingga ada candle yang tebal warna merah, candle tebal warna hijau. Posisinya bagaimana? Posisinya sudah lebih dari 50%, artinya sudah breakout dari retracement, maka berpotensi akan kembali lanjut naik. Minimal jatahnya hingga mencapai level atasnya. Nanti kalau dia kuat lagi,
dia lebih kuat dari kekuatan yang atas di sini atau level psikologinya, maka nanti akan jauh lebih kuat naiknya. Kira-kira seperti itu. Jadi tapi harus kita lihat nanti bagaimana ringnya, bagaimana level psikologi selanjutnya. Dan termasuk di sana adalah bagaimana detak demi detaknya. Itu yang paling penting. Belajar juga membaca pergerakan. Ini perhatikan, kalau dia diem, turunnya kecil, naiknya stabil. Dari mana kita bisa lihat? Dari ketebalannya. Dari ketebalannya. Ini kalau yang pelan begini tidak boleh kita masuk. Walaupun tadi saya sampaikan kalau tebal tidak ada ekor, itu kita ambil posisi sel, tapi kondisinya dilihat. Kalau pelan begini tidak boleh, pelan tapi pasti ini mengerikan, karena gerakan ke atas akan cenderung lebih kuat walaupun pelan begini. Nah berbeda ketika cepat begini, turun naik lagi, turun lagi. Nah boleh kita manfaatkan. Pas nanti di ujung lagi tebel, lihat sampai stabil dia, sampai stabil, ujungnya tidak ada penolakan, ambil dengan cepat posisi sel. Kalau bisa tangan satu sudah megang candle yang lain, sehingga tidak dibolak-balik, yang dipakai satu layar. Kita memanfaatkan peluang koreksi ya susah nanti, maka harus menggunakan dua layar, minimal HP satunya pakai layar, sehingga nanti monitor di layar, tangannya pakai HP untuk entry-nya gitu kira-kira. Iya Pak, iya. Iya, mungkin Oke, ada oke, lagi iya. Pak Hermansyah, ada pertanyaan lagi mungkin Pak? Tadi kalau candle nggak ada penolakan itu maksudnya kita tunggu ambil sel gitu. Iya, kalau tidak ada penolakan begini, ini di atas ini tidak ada penolakan. Kita bisa manfaatkan dengan cepat, tapi tidak boleh santai-santai karena kita membutuhkan koreksi sebentar. Ya, membutuhkan koreksi turunnya gitu. Kisaran berapa ya Pak? Oh, tidak boleh kisaran. Pokoknya dilihat dari gerakannya. Nah, kalau sudah turun begini, profit langsung exit sudah. Karena ini ini kalau seperti ini kecenderungannya ke atasnya masih tebal. Minimal kalau kita bergerak dengan cepat, cuma mengharapkan dari koreksi aja. koreksi Pak, yang begini, karena kita manfaatkan running Pak. Ya biasa saya sering begini. Cuma karena lotnya saya perbesar, kalau turun 50 saja kita dapat banyak karena lotnya saya perbesar. Beda dengan teman-teman kan lotnya kecil-kecil. Kalau yang ngambil begini resikonya tinggi, dapatnya kecil. Kalau saya kan enggak, saya perbesar lotnya, saya memanfaatkan koreksi sebentar, close. Maka dalam 3 kali transaksi selesai. Tidak perlu nunggu berjam-jam. Hanya manfaatkan koreksi bisa, hanya manfaatkan volatilitas selesai. Nah, itu gaya trading Pak, tidak bisa disamakan. Mungkin saya gaya polanya seperti itu. Teman-teman juga harus banyak belajar kalau pengen, karena memang betul-betul ini Pak butuh pengalaman panjang. Betul. Ya. Kemarin kan sudah kita kasih ya contoh-contoh itu, yang kita lihat aja kalau saya entry posisinya bagaimana, waktunya saya tidak pernah masuk di awal menit, pasti di tengah, kalau tidak di tengah di akhir waktu. Di tengah itu sudah mulai stabil, di akhir waktu itu sudah kelihatan, misalkan kurang 2 menit kondisi seperti ini pasti naik lagi nanti. Nah naik itu bukan berarti naik panjang. Yang saya manfaatkan adalah ketika nanti ganti ini, karena masih tebel, kurang 2 menit ini, kalau kurang 2 menit ya ini sangat tidak mungkin habis jadi warna merah. Kalau misalnya kurang 2 menit, maka saya bisa membaca kurang 2 menit berarti kemungkinan besar akan kondisi seperti itu. Maka saya manfaatkan untuk entry buy dengan cepat di sana. Nanti ganti candle tidak butuh waktu lama, bisa dapat. Nah ternyata ada kalanya juga pas ganti candle turun dulu. Nah sering begitu. Maka yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan segera melakukan reanalisa, manfaatkan peluang yang ada. Tidak perlu khawatir, tidak perlu panik. Yang terpenting satu, sudah bisa mengira-ngira, sudah bisa membatasi kerugian kita itu di angka berapa. Kemudian nanti kalau bergerak turun, kita bisa manfaatkan seperti apa. Nah kalau seperti ini, karena kecenderungannya naik, kemudian kita amati pergerakannya. Kalau sudah mulai naik, nah berat di sana tidak naik lagi, maka ini bisa turun lagi lebih panjang. Ya emas itu begitu, dilihat dari diamati dari pergerakannya. Ketika naik begini ya, kemudian tidak bisa melewati harga pembukaan, seolah-olah mau habis tapi tidak habis, kembali lagi turun lagi, naik lagi.
Nah, ini biasa yang panjang. Ini terbukti dari yang tadi malam. Nah, tadi malam di sini. Nah, di sini tadi malam. Ini tadi malam saya sempat untuk contohkan di sini. Ini sempat di sini saya ambil posisi buy, kemudian turun di situ, karena turun berarti rugi, kita lakukan recovery di situ. Habis itu naik lagi, kita close, selesai. Kemudian kita lihat pergerakannya, ternyata naiknya juga berat, turun lagi, naik lagi, turun lagi, berat, lama di sini. Nah, dari situ kalau udah lama, merah lama ndak selesai-selesai, naiknya kecil, dia tidak sampai berubah menjadi hijau lama, tidak sampai berubah menjadi hijau tebal, kemudian kembali lagi turun. Nah, intensitas ke bawah ini jauh lebih besar dari ke atas. Maka seperti itu harus, ibaratnya kita harus apa ya, jeli, harus titen, harus selalu diingat. Semua karakternya berbeda, yang terpenting kita amati. Maka saya sarankan untuk menguasai satu pasangan saja. Kalau euro semua, kalau pound sterling saja. Nanti akan ketemu, bahkan detak demi detak ketemu. Mungkin jenengan kan belum pernah tahu bagaimana saya ke entry-nya. Biasanya kalau pas acara ketemu langsung ya, ada tatap muka itu, saya langsung tunjukkan di situ. Karena kalau live langsung ketemu kan enak, jadi ketemu nanti saya tunjukkan di situ, misalkan ini posisinya buy, masuk sana buy, kemudian kalau turun nanti bagaimana cara mengatasi dengan secara langsungnya. Ya, tetapi melihat kondisi pasarnya ada peluang apa tidak di sana. Kalau tidak ada peluang tidak bisa dipaksa. Gitu. Ada lagi Pak yang ditanyakan? Kalau tidak ada nanti tak kasih materi sedikit. Berarti ini kita kalau kayak gini mau ambil entry-nya berarti nunggu breakout 1795 dulu atau gimana nih Pak? Ya, kalau ini nunggu ini selesai dulu. Kalau ini selesai, misalkan posisinya seperti ini, merah hijau begini ya, nanti boleh ambil posisi langsung buy, boleh. Tadi saya ambil posisi buy di candle hijau yang pertama nih, yang sebelum ganti candle yang ini, saya ambil posisi buy. Berarti harusnya kita nunggu dia dimakan merah semua dulu ya Pak? Iya, harusnya begitu, biar untuk memastikan buyer itu kuat Pak. Oh iya. Ya bukan tidak boleh, asalkan begini ngambilnya. Jangan ngambilnya begini. Ini kan merah-merah, dia turun lagi, setelah turun tidak mampu. Nah, ambilnya bukan di ujung, tapi ketika sudah mulai bawahnya tidak mampu, seller udah tidak mampu, kemudian naik jadi warna hijau tebal. Di sini ngambilnya, jadi ketebalannya jangan terlalu tinggi. Karena ini sudah turun tidak mampu, dia sempat turun lagi, tapi ditolak lagi oleh buyer. Sampai di akhirnya ditutup, sampai akhirnya hijau mendominasi. Oh gitu ya Pak. Iya, Ya saya nunggu dia selesai dulu tadi Pak. Tidak usah selesai, tidak apa-apa. Yang penting begini, yang penting turun dia tidak mampu. Kan ini warna merah dulu ini turunnya. Iya. Kemudian dia ditolak, jadi warna hijau. Jadi warna hijau tidak perlu nunggu selesai. Ini bahkan separuh misalkan begini. Yang penting lihat tekanannya. Tadi dia turun berat sekali, kembali ke bawah, naik lagi, berat lagi. Ya, kalau sudah mulai tebel, koreksi sedikit, masuk buy lagi boleh, masuk buy di sana. Yang kita ambil tentu koreksinya. Koreksi apa? Koreksi dari setelah turun naik lagi. Dari tekanan ke bawah ini sudah berat ini. Dia turun sudah tidak mampu di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Nah, catatannya bukan ngambil di ujung di sini, tapi setelah harus sudah tebal, baru kita ngambil lagi. Kemudian kalau selesai seperti ini bagaimana? Nah, kalau selesai seperti ini harusnya menunggu lagi, karena ini belum kuat sebenarnya, masih kurang panjang, masih ada merah di sini. Nah, panjang lagi ketika turun kembali tidak mampu, kemudian naik lagi jadi tebal lagi. Di sini boleh ngambil posisi lagi. Yang kita lihat, yang kita amati, satu runningnya pergerakan tekanan bagaimana, yang kedua harga low atau harga terendahnya, sellernya bagaimana di bawah. Sellernya awalnya di sini, kemudian berikutnya di atas. Artinya apa? Artinya makin meninggi begini. Kalau kita lihat makin meninggi begini. Ini harus diamati. Jadi betul-betul harus jeli melihat kondisi candle. Karena kita fokus, kita ada candlestick, bukan di indikator. Maka indikatornya adalah candlestick itu sendiri. Yang menjadi indikator apa? Ya high, tingginya, low-nya, kemudian bodinya, kemudian penolakannya,
kita lawan, antara body dengan body dilawan, bagaimana dampaknya. Itu saja Pak, logikanya kan gampang sebenarnya. Kalau kita sudah menemukan logikanya, itu akan jauh lebih mudah. Nggak usah terlalu jauh-jauh narik sana sini Pak, nggak usah. Cukup diamati yang terakhir, 3 candle terakhir. 1, 1, 2, 3. 3 ini menjadi perhatian kita. Merah, kemudian ada hijau. Yang di bawah ada penolakan. Berarti seller mencoba turun lagi, mencoba menekan, tetapi ditolak oleh buyer. Berarti kemampuan dan kekuatan seller cukup sampai di sini. Kemudian ditolak oleh buyer lagi. Nah, perhatikan detak-detak tadi yang saya sampaikan. Kalau dia pelan, itu harus hati-hati. Nah, ini kalau kita mau memanfaatkan koreksi, ketika cepat bergerak ke bawah, set tadi masuk posisi buy. Itu bedanya. Kalau di ujung atas kotak kita masuk posisi sell, ketika turun ya, turun koreksi kita masuk posisi buy. Tidak melawan arah, tetapi harganya lebih murah. Karena kalau menunggu kita koreksi banyak yang berat. Kalau yang pasarnya di emas ini, kalau dia pelan begini, pelan tapi pasti, pelan makin tebal, ini bergerak turunnya berat. Paling kalaupun turun sedikit-sedikit kembali lagi, sedikit-sedikit kembali lagi gitu. Kecuali ada goncangan ini naik sebentar, kemudian turun dengan cepat, tek gitu. Agak panjang ekornya. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan peluang dengan cepat, ya kita bisa ambil koreksi dengan cepat. Maka kalau kita lihat ini turunnya berat, naik, turunnya berat, ini masih kuat untuk naiknya. Tetapi jangan lupa kalau sudah kembali di ujung di sini ada level psikologi, ya tetap hati-hati. Ya, hati-hati karena ini bisa menjadi tolakan nanti. Sudah dibuktikan ada penolakan, nanti pasti ada tolakan di sana. Nanti kuatnya lagi bagaimana? Kuatnya lagi ketika ada koreksi separuh saja. Koreksi separuh saja kita manfaatkan dengan cepat. Kita ambil posisi buy setelah profit selesai, karena belum tentu naik lagi nanti. Bisa saja ini menjadi titik tertingginya di sini. Ini untuk kehati-hatian. Meskipun potensi naiknya jauh lebih kuat daripada turunnya, karena sudah lebih dari retracement di sini. Nah, ini retrace-nya di sini.